ngomong induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dan ridhonya kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu, majelis taman-taman surga. Mudah-mudahan melalui kajian tafsir Ibnu Katsir ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih hak ilmu yang terdapat di dalam surat Al-Lail, masuk pada ayat 17 sampai di penghujung ayat, yaitu ayat 21. Mari kita baca, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita sama-sama melanjutkan menikmati tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 17. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wa sayujannabuha, dan pasti akan, ya, dan pasti akan menjauh dari neraka, yang kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Siapa yang pasti akan menjauh dari neraka? Al-atqa, yaitu orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di sini? Alladzi, yaitu orang yu'ti, yang selalu memberikan apa? Malahu, hartanya. Yatazakka, dengan keyakinan bisa mensucikan dirinya. Wa mali ahadin, dan tidaklah seseorang indahu di sisi Allah min nikmatin, dari kenikmatan, tujza, yang akan diberikan, dibalasnya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidaklah seseorang di sisi Allah akan diberikan nikmat yang menjadi balasannya, illa btigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali karena mengharap wajah Rabbnya, Rabb yang mana? Al-a'la, yang maha tinggi. Wala saufa, dan sungguh pasti dia akan suatu saat nanti di dalam jannah yardo, mendapatkan ridho. Wala saufa yardo di situ ridho, puas, ya, dengan kenikmatan di dalam jannah.
Jamaah rahimakumullah, ayat ini berseberangan dengan keadaan orang-orang yang masuk neraka yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang asyqa, yang suka mendustakan kemudian berpaling dari kebenaran. Nah, sekarang lawan dari orang yang asyqa adalah orang yang atqa, orang yang sangat bertakwa. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala langsung menafsirkan tentang siapa yang atqa itu pada ayat yang ke-18. Siapa orang-orang yang atqa di sini? Yaitu orang-orang yang memiliki sifat yu'ti malah. Orang itu suka, dari ata yu'ti. Jadi di sini pakai fi'il mudhari. Mudhari itu continuous tense. Jadi tidak sekali, tapi continuous. Terus menerus, ya. Suka mengeluarkan, memberikan malahu hartanya. Di sini yang dimaksud yu'ti malahu yatazakka sampai pada akhir ayat itu saya baca kok dari beberapa tafsir itu mengarah kepada satu orang. Itulah orang yang terbaik yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sampai-sampai ketika dalam kondisi umat Islam jumlahnya sedikit ketika di Makkah, sehingga banyak ancaman, intimidasi sampai eksekusi. Kita temukan di situ ada keluarga Ammar bin Yasir yang pernah kita ceritakan. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dalam keadaan tidak bisa apa-apa kecuali menyampaikan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Nabi menyampaikan, wahai keluarga Yasir, sabar saja. Kamu disiksa, suamimu, istrimu disiksa, Sumayyah, dan anakmu juga, yaitu Ammar. Kemudian sabar saja kalian, tidak ada jawaban lagi karena jumlah umat Islam masih sedikit, belum bisa memberikan pembelaan secara fisik, kecuali hanya doa, menenangkan, menguatkan hatinya supaya sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena sungguh Allah telah menjanjikan bagi kalian jannah. Di situ ada Bilal. Bilal juga ketika disiksa oleh tuannya, ya, tuannya. Siapa tuannya yang menyiksa Bilal itu? Namanya? Saya buka dulu ya. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu tuannya, karena masih ada perbudakan ketika itu. Tuannya Bilal menjadi budak. Itu disiksa sampai di perutnya disimpan apa? Batu dan mengucapkan ahad. Kemudian Abu Bakarlah yang membebaskan Bilal dengan uangnya sendiri. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga yang memfasilitasi Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian masuklah ke gua Thur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita lihat dalam surat At-Taubah, tidak keliru. Saya cari dulu. At-Taubah ayat yang ke-40. 39 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak mau menolong Muhammad, sungguh Allah akan menolong Muhammad dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika mereka orang-orang kafir mengeluarkan Muhammad. Salah satu di antara dua orang itu ketika mereka berdua berada di dalam gua, maksudnya gua Thur.
idh yaqulu li sahibihi, ingatlah ketika salah seorang di antara keduanya sahabatnya berkata kepada sahabatnya yang satu lagi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguh Allah bersama kita. Itu siapa kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ketakutan itu karena melihat kakinya orang-orang kafir Quraisy itu berada di hadapan yang mulut gua Thur. Ketika itu, wah ini pasti ketahuan, sampai menggigil ketakutan. Jadi loyalitasnya terlihat sekali kepada Rasulullah SAW. Loyalitasnya begitu besar kepada para sahabat. Ya, sampai Bilal dibebaskan dari Umayyah bin Khalaf tadi. Itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketakutan Nabi ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu menunjukkan loyalitasnya, cintanya, kasihnya, sayangnya kepada Rasulullah sangat besar. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang menjadikan banyak para sahabat yang lain masuk Islam. Tidak dengan kekerasan, tapi karena kataji. Tahu kataji? Kataji itu apa ya bahasa Indonesianya, Pak? Terenyuh hatinya orang-orang kafir itu, kemudian lihat sudah baik, semasa jahiliyahnya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada jejak digital yang negatif, itu nggak ada, baik semuanya, nggak pernah ada cerita yang buruk tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika masa jahiliyahnya banyak orang-orang kafir Quraisy dulu itu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan kekurangan dalam hartanya. Sehingga ketika perang Hudaybiyah ada salah seorang pemimpin Bani Thaqif namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Itu dia terenyuh dengan akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq yang suka bantu orang. Berehan, orang bantu. Dari sejak masa jahiliyah, apalagi ketika sudah masuk Islam, jauh lebih militan karena pikiran dan hatinya sudah di akhirat. Ketika untuk neraka saja dulu seperti itu belanya, apalagi untuk akhirat lebih-lebih. Sampai-sampai Urwah bin Mas'ud ini Ats-Tsaqafi, ini pemimpin Bani Thaqif. Dia mengatakan, aku masuk Islam itu karena aku terenyuh dengan kebiasaan baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tadi yu'ti malahu yatazakka, pakai continuous tense, terus menerus suka memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keyakinan yatazakka, bisa membersihkan diri. Itu dalam semua tafsir, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, saya bacakan hadisnya, agak panjang. Rasulullah mengatakan, hadis sahih di sini, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, siapa saja yang menginfakkan. Kalau istilah zaujaini itu dua pasangan, ya, maksudnya adalah siapa yang menginfakkan dua pasang, ya, dua pasang barang apa saja fi sabilillah, di jalan Allah. Da'athu khazanatul jannah, maka akan dipanggil oleh malaikat penjaga surga. Siapa malaikat penjaga surga? Malaikat Ridwan. Bersyukurlah yang namanya Ridwan, sama dengan malaikat penjaga jannah. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair, inilah kebaikan. Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ala man yud'a minha daruratun fahal yud'a minha kulluha ahad. Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, apakah merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang masuk surga dipanggil dari pintunya, dan apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu surga itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya, ada yang dipanggil dari semua pintu. Wa arju an takuna minhum." Coba, ya. Dan aku berharap mudah-mudahan yang dipanggil dari semua arah pintu itu adalah kamu. Makanya ketika habis sholat subuh, ya bikin iri kita aja ya, Masya Allah.
multi talent tuh baru ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kata Rasulullah habis zikir, habis wirid, habis doa, Nabi biasanya suka bertanya kepada para sahabat. Kadang ingin mengetahui sejauh mana kepahamannya dari ilmu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kadang juga Nabi ingin mengetahui sejauh mana ya dalam mengamalkannya sahabat dari ilmu yang sudah disampaikan. Sehingga Nabi bertanya, siapa yang pagi hari ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain nggak ada yang ngaco. Siapa yang pagi hari ini sudah memperhatikan orang-orang yang armalah meraja? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Anak yatim, janda, kemudian orang yang sakit. Abu Bakar As-Siddiq. 3 pekerjaan besar, bantu orang di pagi hari. Abu Bakar. Tiga-tiganya Abu Bakar, yang lain enggak. Sehingga kata Nabi, ya Abu Bakrin, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ta. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Bahkan kalau berbicara masalah bulan Rajab, ya ini kan Rajab ya masih ya. Senin kemarin 27 Rajab. Itu kalau berbicara Rajab, kalau kita lebarkan sedikit ya, itu banyak kebaikan yang diceritakan pada bulan Rajab kaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang jarang orang melakukan kebaikan ketika bulan Rajab. Peristiwa-peristiwa besar. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguh Allah menciptakan langit dan bumi itu ya sekaligus menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun dalam hitungan catatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ada yang namanya arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan di situ disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Rajabnya terpisah. Kalau dulu saya pernah dengar cerita dari kakek, orang tua kita dulu, kalau berangkat ibadah haji itu kumpul di mana? Di Cirebon. Dari Cirebon itu sampai satu desa nganter itu kan. Berapa wahon, tahu wahon? Mobil. Sabaraha wahon berangkat ke Cirebon. Hampir satu desa, ujung kepala desa abring. Padahal yang 2 orang suami istri yang mau berangkat ibadah haji. Dari situ 3 bulan perjalanan pakai kapal air sampai ke Masjidil Haram. Coba. Nanti setelah itu ibadah Dzulqa'dah, Dzulhijjah selesai, balik lagi 3 bulan lagi. Makanya meskipun itu hanya terjadi di Indonesia, kayaknya lebih pantas orang dikatakan dan dipanggil Pak Haji, Bu Haji itu bagi orang yang ibadah haji dulu. Karena masyakohnya, beratnya luar biasa. 6 bulan baru bisa balik lagi. Itu pun kalau selamat, kalau ombaknya besar. Ya, banyak ya antara mereka yang mati syahid di perjalanan. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Rajabnya terpisah. Kita kaitan dengan bulan Rajab. Ya. Di situ ketika bulan Rajab banyak peristiwa. Di antaranya orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan melindunginya Nabi. Di antara paman-pamannya cuma beliau yang melindungi Nabi. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Thalib meninggal. Kapan? Pada waktu Rajab. Maka disebut Amul Huzn, yaitu hari-hari atau bulan-bulan tahun-tahun kesedihan bagi Nabi. Karena orang yang begitu belanya, loyalitasnya, meskipun ya, tidak beriman, mati dalam keadaan itu ketika Rajab. Termasuk juga perang Tabuk, itu perang yang sangat menguji dan menguras pikiran Rasulullah dan para sahabatnya. Suruh berangkat semuanya coba. Ya. Saya mungkin pernah bercerita di sini. Abu Bakar As-Siddiq itu menyerahkan seluruh hartanya ketika perang Tabuk, tak tersisa. Sampai Nabi bertanya, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga? Astaudi'umullah alladzi la tadi'u. Aku titipkan keluargaku semuanya kepada Allah dan yang tidak pernah menyia-nyiakan barang titipannya. Kalau kita bukan untuk perang, berangkat dari sini ke Jakarta, pernah gak kita menitipkan keluarga kita seluruhnya kepada Allah SWT?
Kemudian bekalnya kita kasihkan untuk di jalan Allah SWT. Abu Bakar itu kasta imannya memang sudah tinggi sekali. Sampai Umar itu kan kurang begitu pede. Sekali lagi bahasa saya ini ya. Kurang begitu pede ketika menyerahkan 200 ekor kuda perangnya. Kemudian sekian ontanya, belum dinar dan dirhamnya. Untuk 200 ekor kuda perang saja, satu ekor kuda perang itu ada yang harganya 800 juta untuk harga sekarang. Ya. Minimal wong belak, kuda dari Australia. Untuk perang itu harganya 800 juta. Kali saja 200 ekor berapa? Berarti benghar. Boga orang duit itu benghar kemarin. Itu pun kalau mau ngasih ketika perang Tabuk, tanya dulu dengan suara ini. Ya Rasulullah, Abu Bakar sudah ngasih untuk Tabuk. Sudah, kamu kalah sama Abu Bakar. Sudah, sabar kok Abu Bakar. Sudah didahului oleh Abu Bakar. Berapa bayar? Jami'a amwalihi, semua hartanya. Semua hartanya, iya, semua hartanya. Nah, bahkan aku tanya itu. Bagaimana kamu tinggalkan keluarga? Ya, aku titipkan kepada Allah. Dan yang tidak pernah menyia-nyiakan barang titipkan. Umar mengatakan, Mas sabaqtu Abu Bakrin fi kulli amrin illa sabaqtu. Setiap ada sayembara amal besar, aku ingin mendahului Abu Bakar, tapi selalu saja Abu Bakar mendahului. Tidak bisa, ya, nggak bisa. Sehingga sanjungan banyak sekali kepada Abu Bakar. Ya, wajar kalau beliau itu sampai Nabi mengatakan, arju antakuna minhu. Aku harapkan engkaulah orang yang akan diseru oleh malaikat penjaga surga dari pintu semua pintu surga. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang alladzi yu'ti malahu yazakka. Baca di beberapa kitab tafsir itu mengarahnya yang dimaksud orang ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saking jarangnya orang punya sifat berehan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika Isra dan Mi'raj juga sama. Kalau antum dengar ibu bapak, saya kumpulkan beberapa riwayat sahih tentang Isra dan Mi'raj. Kalau dengar itu, jika kita tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dongengan orang-orang dulu saja, omong kosong, dongengan omong kosong. Kata Nabi kan, aku ketika diisrakan, ya, malaikat Jibril datang ke rumahku, dibukakanlah pintu rumah itu. Kemudian dia menghampiriku dan membelah dadaku dari sini, kata Nabi, sampai ke bawah. Itu kan dada. Makanya istilah Nabi ketika takbiratul ihram menyimpan tangan kirinya, kemudian di atasnya tangan kanannya di atas shoulder, dada. Sehingga dada itu ada yang di sini, bahkan ada yang di bawah karena masih mananya shoulder. Itu dibuka. Kemudian dibelahlah dada. Kemudian hati, jantungku dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam. Setelah itu ditaburi mutiara yang di situ mutiara iman dan hikmah, ilmu dan iman. Kemudian setelah itu ditutup lagi, beres, dan menyiapkan buruk. Ya. Itu juga kalau cinta kepada Nabi tapi tidak diiringi dengan disiplin ilmu. Menjelaskan tentang buruk itu seperti kuda yang bersayap. Mana ya? Kuda yang bersayap, kemudian ada tanduknya satu di sini, bisa terbang. Nabi hanya mengatakan, ya, kendaraan buruk itu adalah sebuah kendaraan yang panjang, kemudian berwarna putih dan tingginya melebihi himar. Himar itu keledai, dan kurang dan lebih pendek daripada bigol. Bigol itu silangan antara kuda dengan himar, itu namanya bigol. Jadi lebih tinggi daripada himar, keledai, dan lebih pendek daripada bigol. Tidak menyebutkan sifat yang lainnya, itu saja kalau dalam hadis. Setelah itu aku dibawa ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dan bertemu dengan di situ Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa, kemudian aku sampaikan salam kepadanya. Kemudian dia menjawab salam. Setelah itu bertemu dengan Nabi Isa, ya. Kemudian aku sampaikan salam dan menjawab salam. Kemudian Nabi mengatakan Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Nabi
yaitu siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi tadi, ya, pemimpin Bani Tsaqif. Kemudian setelah itu dibawa lagi dan malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, siapa itu? Wahai Muhammad, itulah malaikat penjaga neraka. Siapa? Malaikat. Kemudian aku ketika menoleh suruh salam, dia sudah lebih mendahului salamku sehingga aku menjawab salam. Setelah itu aku didatangkan, didatangkan dengan 2 bejana. Yang satu isinya susu, yang satu isinya madu. Kemudian aku memilih susu. Dan malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kau telah mengambilnya dengan fitrahmu. Karena fitrahnya manusia ini suka dengan susu. Kemudian setelah itu dia menggenggam tanganku dan aku dibawa ke langit yang pertama. Kemudian malaikat penjaga langit pertama itu bertanya, siapa? Aku adalah Jibril. Bersama seseorang, ya, dengan orang yang terbaik di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu dibukakanlah pintu langit yang pertama. Ya. Ingat ya, Neil Armstrong itu dan para astronot yang lainnya belum pernah ada yang bisa tembus ke langit yang pertama. Itu masih di bawah, nggak ada yang bisa, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW atas izin Allah dan kuasanya Allah SWT. Ya. Kemudian setelah itu aku melihat, kata Nabi, ada seseorang yang sedang duduk dan sambil menangis. Di sebelah kanannya banyak beberapa orang yang warnanya berkulit hitam. Di sebelah kiri juga berwarna berkulit hitam. Kemudian aku bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu adalah Abul Anbiya, bapak kita semuanya. Siapa? Nabi Adam AS. Sedangkan di sebelah kanannya itulah gambaran orang-orang umatnya yang nanti, umat manusia yang mereka nanti akan masuk ke dalam jannah. Sedangkan yang sebelah kirinya adalah umat manusia yang nanti mereka akan masuk neraka. Setelah itu sampaikanlah salam kepadanya. Kemudian aku sampaikan salam kepadanya dan Nabi Adam menjawab salamku tadi. Ya. Wahai keselamatan bagimu wahai Nabiullah. Kemudian setelah itu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang memiliki kuku yang sangat tajam dari tembaga. Kemudian dia menyakar-nyakar wajahnya dan badannya sampai mengelupas dan berteriak histeris. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunianya suka memakan daging saudaranya sendiri. Maksudnya orang-orang yang ghibah, orang-orang yang suka gosip. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian banyak berprasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu itsmun, mengandung dosa. Berarti ada prasangka baik, suudon, prasangka buruk, suudon. Itulah yang harus dihindari. Wala tajassasu, dan janganlah salah seorang di antara kalian itu saling mencari aib saudara kalian sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Nah, di sini. Dan sebagian di antara kalian jangan sampai menggibah, membicarakan aib saudara kalian sendiri yang lainnya. Setelah itu apa kalimatnya? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Sudikah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Tadi gambarannya yang dilihatkan kepada Nabi Muhammad, orang mencakar wajahnya dan badannya, ya. Itu orang yang suka ghibah. Setelah itu aku diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mereka ini membawa gunting kemudian memotong lidah dan mulutnya sampai habis dan berteriak histeris. Kemudian potong lagi ya, lidah dan mulutnya. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang suka berceramah. Siapa baca itu? Para ustadz, para kiai, para ajengan, orang yang suka menyampaikan kebenaran. Mereka ini ya'muruna bil ma'ruf wa la atihi wa yanhauna 'anil munkar wa atihi.
Mereka suka mengajak orang untuk berbuat hal yang baik, tapi tidak pernah dia mengerjakannya, dan suka mencegah orang berbuat dosa dan maksiat, hal yang buruk, tapi dia mengerjakannya. Seperti itulah keadaannya, kata malaikat Jibril. Masya Allah. Asallallahu. Kalau dalam surat Al-Hujurat dikatakan kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian dan murka yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkata tapi dia tidak pernah mengerjakan. Seperti itu dilihatkan ketika baru di langit yang pertama. Setelah itu aku dibawa lagi, tanganku dengan begitu keras, dan dibawa lagi kemana? Ke langit yang kedua. Kemudian ditanya oleh malaikat penjaga langit sebagaimana pertanyaan yang tadi, dan jawabannya juga sama sebagaimana di langit yang pertama. Setelah itu dibukakanlah pintu langit yang kedua. Setelah itu aku melihat ada seseorang, dan aku bertanya siapa itu? Kata malaikat Jibril, itulah Nabiullah, dua nabi, bukan seorang, dua orang. Itulah dua nabi yang saling bersaudara, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya kan masih saudara ya. Kalau kita lihat tafsir nanti kalau sudah sampai dan keumuran, ada dua surat ya nanti kaitan dengan surat Ali Imran ya, kemudian surat Maryam, surat yang ke-19. Di surat Ali Imran itu kan Ali, keluarga Imran itu Imran. Imran ini bapaknya dari Hannah, dari Siti Maryam. Siti Maryam punya bapak namanya Imran, punya ibu namanya Hannah binti Fakud. Maryam adalah ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kemudian istrinya Imran ini Hannah binti Fakud, ini kakak beradik. Kalau orang Medan bilang apa? Adik beradik gitu. Ya. Orang kakak beradik dengan istrinya Nabi Zakaria. Nanti antum baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Itu istrinya Nabi Zakaria kakak beradik dengan Hannah binti Fakud, dengan ibunya Siti Maryam. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, dan Allah kasih nama Yahya. Allah yang kasih nama. Berarti disitulah Nabi Yahya dengan Nabi Isa masih saudara. Ya. Makanya itu dua nabi yang bersaudara. Setelah itu menyampaikan salam dan dijawablah salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dipegang lagi dengan keras tangannya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa ke langit yang ketiga. Kemudian setelah itu ditanya, kemudian menjawab persis seperti pertanyaan dan jawaban ketika bertemu di langit pertama kedua. Ketika itu dipertemukanlah dengan seorang nabi yang sangat ganteng, namanya Nabi Yusuf. Ya. Kemudian aku bertanya siapa itu? Itulah Nabi Yusuf, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi mengatakan dia adalah orang yang diberikan setengah ketampanan. Setengah ketampanannya begitu ya. Bagaimana sempurnanya ya. Padahal sampai-sampai cerdasnya makar Siti Zulaikha, kalau kita pinjem bahasa Zulaikha, istrinya Aziz, itu ketika dikumpulkan untuk meminimalisir fitnah kepada dirinya. Perempuan-perempuan Mesir dikumpulkan, kemudian setelah itu dikasih pisau sama apple, suruh jalan di depan mereka Yusuf. Keluarlah Yusuf. Kemudian mereka terperangah. Akhirnya bukan yang terpotong bukan apple-nya, tapi ternyata jari jemarinya mereka, dan mengatakan ini bukan manusia biasa, ini malaikat. Akhirnya kata istrinya Aziz, kamu saja banyakkan bisa seperti itu, terperangah, apalagi aku dalam kesendirian. Jauh lebih terpesona. Ya, akhirnya aku hampir terkena fitnahnya. Kemudian setelah itu dipegang lagi tangannya dan menyampaikan salam dan jawab salamnya. Kemudian setelah itu dipegang tanganku, kata Rasulullah oleh malaikat Jibril. Kemudian dibawa lagi ke langit yang keberapa? Keempat. Dan aku dipertemukanlah di situ dengan seseorang, dan aku bertanya siapa itu? Jibril mengatakan itulah Nabiullah Idris, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 56, kalau tidak keliru nanti ayatnya, ayat 56. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Idris. Siapa dia? Innahu kana siddiqan nabiyya.
Idris ini adalah sungguh seorang yang sangat jujur dan dia seorang nabi. Kemudian aku sampaikan salam, dia jawab salam. Akhirnya setelah itu dibawa lagi tanganku oleh malaikat Jibril ke langit yang kelima. Dan aku ketika itu dipertemukan dengan seorang nabi namanya Nabi Harun. Kemudian setelah itu aku sampaikan salam dan menjawab salam. Setelah itu naik lagi ke langit yang berapa? Ke-6. Dan aku dipertemukan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Ketika aku bertemu dengan Musa, aku tanya siapa? Itulah Nabiullah Musa. Kemudian aku sampaikan salam dan menjawab salam. Ketika itu Rasulullah SAW ketika di langit yang ke-6 itu ada pesan. Ya. Apa pesannya? Sampaikanlah kepada umatmu untuk berhijamah. Tahu hijamah? Apa itu hijamah? Berbekam. Ya, itu kan Nabi ketika diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah SWT. Makanya hijamah itu bagian dari sunnah. Setelah itu aku diangkat lagi, dibawa lagi oleh malaikat Jibril sampai ke langit yang ke-7 dan aku dipertemukan dengan seseorang. Kemudian aku bertanya, Jibril menjawab, itulah Abul Anbiya, ya, Sayyidul Anbiya. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bahwa di surga itu, surga memiliki tanah yang sangat indah dan luas, dan surga itu memiliki air yang sangat jernih, dan di situ banyak sekali buah-buahan yang sangat indah. Kemudian setelah itu aku dibawa lagi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah tingkatan yang paling tinggi derajatnya. Itu namanya Sidratil Muntaha. Nah, disitulah kemudian aku dibawa lagi ke Mustawa. Mustawa itu tempat yang lebih tinggi lagi, dan aku diperlihatkan surga di situ. Ada sungai yang begitu jernih airnya, kemudian luas tempatnya. Dan di sebelah kanan dan sebelah kirinya di penghulunya ada tugu yang terbuat dari permata yakut dan begitu indah. Kemudian aku bertanya, apa itu wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, itulah Al-Kautsar, telaga yang Allah janjikan untukmu. Nanti dalam tafsir inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sudah lewat kemudian tentang telaga Kautsar yang itu sangat dikejar, diharapkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah yang mendapatkan seteguk air dari air Al-Kautsar, karena tidak semua orang, ya, pilihan. Sekali teguk tidak pernah haus untuk selamanya. Nah, kemudian setelah itu barulah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Akhirnya keberatan, singkat riwayatnya, lewat Nabi Musa. Disampaikanlah, kata Nabi Musa, urusan manusia itu wahai Muhammad aku jauh lebih tahu. Karena pahit perihnya itu Nabi Musa merasakan kaum yang paling buruk akhlaknya, Bani Israel. Ya. Maka umatmu tidak akan mampu wahai Muhammad. Mintalah keringanan kepada Allah SWT. Balik lagi kepada Allah, kemudian minta keringanan, akhirnya diringankan jadi 40. Balik lagi kepada Nabi Musa. Antara Musa dan Allah terus balik sampai dapatlah ketetapan 5 waktu sholat. 40, 30, 20 sampai 5 waktu sholat. Setelah itu dijelaskan bahwa seseorang ketika melakukan satu kebaikan, ya, satu amal soleh, dia mendapatkan 10 kebaikan. Sekarang kalau 5 waktu, 10 kali 5 berapa? 50, dia sama saja. Dari situlah kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Dari situ juga kembali lagi ke Makkah dalam satu malam, sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-1. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Asra, yang mengisrokan, ya, bi abdihi, hambanya Muhammad SAW. Dari mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kemana? Ilal Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini di mana? Alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi daerah-daerah negeri sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin sekali memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir.
Kemudian di situ disebutkan alladzi barakna haulahu, itu kalau dalam peta Rasulullah SAW, bumi Sam itu ada 4, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Itu alladzi barakna haulahu, kami berkahi di sekitarnya. Makanya Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang disebut dengan bumi Sam tadi, itulah negerinya para nabi, itulah negerinya orang-orang soleh. Kalau sebuah negeri disebutkan, apalagi kalimatnya alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Kalau negerinya diberkahi, otomatis orang yang hidup di dalamnya orang pilihan. Orang yang hidup di dalamnya memperjuangkan kebenaran. Maka disitulah seluruh para nabi, dari nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi, mereka hidup, mereka berjuang di daerah itu. Di 2 negeri yang dalam surat At-Tin, dulu masih ingat tafsirnya, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Kemudian terpisah wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman. Allah bersumpah 4 sumpah dalam 3 ayat ini dengan cara Allah. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Apa maksudnya Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, kemudian bukit Sinai? Ini apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, Allah ingin menyampaikan 2 pesan besar. 1, dengan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, Allah bersumpah demi negeri Sam. Tapi sumpahnya demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai. Bukit Sinai ada di bumi Sam, di 4 negara yang saya sebutkan tadi. Kemudian buah tin dan buah zaitun itu sebelum ditumbuhkan di negara-negara yang lain, termasuk di Indonesia tumbuh kan? Itu pertama kali Allah tumbuhkan di dunia ini, pertama kali adalah di bumi Sam. Ya. Makanya ketika saya pernah menginjakan kaki ke sana, itu melihat buah tin dan buah zaitunnya itu lebih bagus dari sana. Ya. Karena negara yang pertama kali Allah tumbuhkan buah tin dan zaitun pertama kali ada di wilayah Sam tadi. Ya. Negerinya subur, kemudian Allah suburkan orang-orang hebat di sana. Ya. Para nabi, para rasul, bahkan sahabat Rasulullah SAW itu ada 900 sahabat yang mereka Allah amanatkan untuk memperjuangkan Islam di bumi Sam. Termasuk ini kitab yang sedang kita kaji, kitab tafsir Ibnu Katsir ini juga Abul Fida Ibnu Katsir dari mana? Ad-Dimaski. Dimaski itu kan Damaskus, ibu kota Suriah, dan Suriah itu bagian dari bumi Sam yang disebutkan alladzi barakna haulahu. Ini yang pertama. Allah yang menyampaikan negeri yang diberkahi, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, bumi Sam, Palestina dan sekitarnya tadi. Kemudian wa hadzal baladil amin, yang kedua negeri Makkah yang menjadi kiblat kaum muslimin, negeri yang sangat aman. Yang kedua, dengan 4 sumpah itu Allah ingin menyampaikan di 2 negeri itu Allah tumbuhkan manusia-manusia pilihan. Di antaranya Rasulul Azmi dan keturunannya. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana ya, nah misalkan di sini ada yang paling ganteng, siapa? Paling ganteng. Kalau datang ke sana itu kita nggak ada apa-apanya. Pas ketemu orang sana, masya Allah. Ya. Waktu di Soreang, Pangkasetna di sana, waduh, kurang sana. Padahal ini keturunan yang kesekiannya. Berarti bagaimana Ibnu Katsirnya, kasetnya, ya. Kemudian bagaimana dengan Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, ya. Nabiullah Ibrahim yang pernah memperjuangkan Islam di sana. Kasetnya luar biasa. Gitu. Sekarang keturunannya saja seperti itu, ya. Makanya saya pernah bercerita, ibu-ibu lagi ngecat Masjid Muhammad Al-Fatih secara fitrah. Saya bilang ke kawan saya, kita mau digelis ibu ya, jika usia 50 tahunan mah ayah. Oh usah damun ayah di sore yang mau dititah dicat. Kata dia, maknya gelis dia jadi tukang ngecat. Kalau saya nggak berpikir begitu. Bagaimana Siti Maryamnya gitu ya. Ini keturunannya yang sekiannya seperti ini. Bagaimana Siti Maryamnya. Bagaimana Nabi Isanya gitu ya. Bagaimana Nabi Musanya. Garanteng gitu. Pantas gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali ke Makkah.
berita itu sampai di telinga orang-orang kafir Quraisy, hampir nggak percaya. Kok bisa katanya si Muhammad semalaman dari sini ke Masjidil Aqsa, itu kan jauh itu. Kok bisa semalaman? Apalagi sampai ke sana, balik lagi ke sini. Bohong Muhammad itu, nggak percaya Muhammad. Hampir semua orang nggak percaya. Sampai Abu Jahal itu dia menahan amarahnya, menahan kedengkiannya, kemudian mendekat kepada Nabi Muhammad, dipancing-pancing supaya Nabi Muhammad bercerita. Kemudian diakurkan, bener enggak? Sampai mereka tanya, coba Muhammad katanya, sampaikan. Kalau sifat-sifat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kayak gimana kamu sebutkan. Nabi mengatakan, aku berat ketika itu. Kemudian meminta kepada Allah SWT dan Allah perintahkan Jibril memperlihatkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan virtual. Sekarang lagi ramai virtual. Katanya mau ibadah haji virtual, dan sholat virtual nanti kamu nikah juga virtual aja lah. Dasar orang-orang liberal. Kemudian Nabi diperlihatkan atas kuasa Allah SWT sehingga bisa menjawab semuanya. Dan orang-orang yang mendengarkan, orang-orang kafir Quraisy ketika itu sebenarnya membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kedengkiannya mereka mendustakan. Semua orang ketika setelah Isra dan Mi'raj itu kayak kisah-kisah biasa saja, kayak dongengan-dongengan yang tidak berkualitas. Kalau bukan karena keimanan, itu orang tidak percaya. Tapi ada satu orang yang ketika ditanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu katanya bisa berangkat satu malam begini dan begitu. Gimana, kamu percaya nggak? Saya lebih dari sekedar itu percaya saya. Orang ketika mendustakan, Abu Bakar As-Siddiq lah yang membenarkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dikatakan As-Siddiq. Abu Bakar ini orang yang sangat jujur dan membenarkan peristiwa ini. Nah, predikat As-Siddiq itu ketika orang-orang mendustakannya, Abu Bakar membenarkan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tidak akan pernah habisnya kalau menceritakan tentang kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Makanya dari sekian tafsir itu mengarah kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang yu'ti malahu yatazakka. Orang yang suka memberikan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya. Tadi sampai mana? Saking semangatnya cerita jadi terbuka, pindah kita. Baik. Surat Al-Lail. Nah, ini dia. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidaklah seseorang akan mendapatkan nikmat sebagai balasannya kecuali ibtigho awajhi rabbihil a'la, kecuali ketika beramal solehnya, mengeluarkan hartanya, bersedekahnya, itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ay toma'an fi ayyah sulalahu ru'yatahu fid daril akhirah fi raudatil jannah. Ketika beramal solehnya tidak mengharapkan, kalau bahasanya Profesor Dr. Hamka itu, beliau mengatakan berbuat baiknya, bersedekahnya Abu Bakar As-Siddiq itu bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau kedudukan dalam pandangan orang lain, tapi karena wajhi rabbihil a'la, karena ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridhonya, gak ada yang lain, ya. Bukan karena ingin mendapatkan imbalan kemudian mau bersedekah, tidak. Justru dalam sejarah kan orang-orang itu sampai kataji, ya, terenyuh, terharu karena banyak dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mau masuk Islam nggak masuk Islam, ya terserah. Yang dibantu oleh Abu Bakar adalah orang yang membutuhkan bantuan. Ketika masa jahiliyah begitu pula, terlebih ketika sudah masuk Islam. Sehingga banyak orang yang masuk Islam karena kebaikan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, setelah itu wala saufa yardha, orang itu suatu saat akan mendapatkan
kepuasan hati ketika sudah mendapatkan ridho Allah. Profesor Dr. Hamka mengatakan kenikmatan yang paling tinggi di dalam jannah itu adalah ridho Allah. Dan kenikmatan jannah tidak mungkin diberikan kepada seorang mukmin kalau tidak mendapatkan ridho Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba lihat dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat keberapa? 9. Ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa'ada telah menjanjikan siapa Allah kepada siapa al-mu'minina kepada orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minati dan orang-orang mukmin perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannatin, jannah tajri yang mengalir min tahtiha di bawah jannah. Apa yang mengalir di bawah jannah? Al-anharu, sungai-sungai. Sungai madu, sungai susu, kemudian sungai khamr dan air yang sangat jernih. Khalidina, mereka kekal fiha di dalam jannah. Wa masakin thayyibatan, dan ada tempat-tempat yang suci bersih. Di mana? Fi jannati Aden, di dalam surga Aden. Tapi waridwanun dan keridoan minallahi dari Allah itu akbaru, jauh lebih besar. Ya, akbar itu ismu tafdil, lebih besar, lebih besar. Lebih besar kenikmatannya dibandingkan kenikmatan surga yang disebutkan sebelumnya yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Lebih besar keriduan Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang sangat agung. Makanya kalau kita dibimbing oleh Nabi dalam doa itu kan disebutkan tidak jannah dulu tapi ridhonya. Allahumma inni as'aluka ridhoka dulu, baru wal jannah. Ya Allah, aku mengharap kepada Engkau ya Allah, ridhoka ridhomu ya Allah, wal jannata dan surga. Karena ada